Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama Ibu Tias Ayu Bilar Waromurti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi operasi hitung pada bilangan bulat di kelas 4 SD. Yaitu yang pertama adalah mengenal sifat-sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung ada beberapa. Yang pertama adalah sifat pertukaran atau komutatif. Komutatif adalah sifat operasi hitung yang dipakai untuk menukarkan letak dua bilangan supaya nilai yang dihasilkan adalah sama. Berikut ini adalah sifat-sifat komutatif yang dituliskan menggunakan rumus, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Ada beberapa sifat komutatif yang harus kita ketahui, diantaranya adalah yang pertama ada sifat pertukaran atau komutatif penjumlahan. Sifat komutatif penjumlahan ini dapat dilihat pada contoh sebagai berikut, yaitu 4 plus 5 sama dengan 5 plus 4 sama dengan 9, di mana 4 plus 5 sama dengan 9 dan 5 plus 4 juga sama dengan 9. Yang kedua adalah sifat pertukaran komutatif perkalian operasi hitung. Perkalian juga menggunakan sifat komutatif di dalamnya. Berikut adalah rumus sifat komutatif perkalian yang menggunakan operasi hitung perkalian adalah sebagai berikut. Ada A kali B sama dengan B kali A sama dengan C. Adapun contoh soal perkalian yang menggunakan sifat komutatif adalah sebagai berikut, yaitu 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, di mana 2 kali 3 sama dengan 6 dan 3 kali 2 sama dengan 6. Yang berikutnya adalah sifat pengelompokan asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap tiga bilangan menggunakan bantuan pengelompokan, yaitu dua bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, maka hasilnya akan menjadi tetap. Berikut adalah sifat pengelompokan asosiatif, yaitu pengelompokan asosiatif penjumlahan. Asosiatif penjumlahan mempunyai rumus sebagai berikut. Ada dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C sama dengan D. Contoh soalnya adalah 7 plus dalam kurung 5 plus 4 sama dengan 7 plus 9 menjadi 16. Kemudian dalam kurung 7 plus 5 plus 4 sama dengan 7 plus dalam kurung 5 plus 4 sama dengan 16. Yang kedua, sifat pengelompokan asosiatif perkalian. Secara keseluruhan, rumusnya sama dengan sifat asosiatif untuk penjumlahan, yaitu sebagai berikut. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A, kali dalam kurung B kali C sama dengan D. Contoh soal, yaitu 9 kali dalam kurung 8 kali 3 sama dengan 9 kali 24 sama dengan 216. Untuk pengelompokan yang ketiga, yaitu sifat penyebaran distributif. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Yaitu sifat ini biasanya digunakan untuk menghitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Adapun rumus menghitung perkalian bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yaitu ada A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C sama dengan D. Yang berikutnya ada sifat penyebaran distributif, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Cara ini menjadi cara dasar dari sifat distributif. Seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, contohnya adalah sebagai berikut, yaitu 4 kali dalam kurung 2 plus 3 sama dengan 4 kali 5 sama dengan dalam kurung 4 kali 2 plus dalam kurung 4 kali 3 sama dengan 20. Yang berikutnya adalah sifat penyebaran distributif perkalian terhadap pengurangan. Jika sebelumnya penjumlahan, maka yang membedakan pada distributif ini adalah operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung adalah pengurangan. Contohnya adalah sebagai berikut. 6 dalam kurung 5 min 2 sama dengan 6 kali 3 sama dengan dalam kurung 6 kali 5 min dalam kurung 6 kali 2 sama dengan 18. Jadi anak-anak, berikut adalah penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama kakak Valdis Kusri Bahri. Di sini kakak akan menjelaskan materi kepada teman-teman semua tentang mengurutkan bilangan dan operasi hitung. Yang pertama yang kakak akan jelaskan yaitu mengurutkan bilangan. Kalian tahu mengurutkan bilangan itu yang seperti apa? Mengurutkan bilangan itu, mengurutkan beberapa bilangan bulat itu seperti menuliskan bilangan bulat tersebut itu secara urut, yang nilainya dari terbesar hingga yang nilainya terkecil, atau bisa sebaliknya dari nilainya yang terbesar hingga yang terkecil. Dan pada garis bilangan, kalian tahu kan garis bilangan? Nah, pada garis bilangan itu kan semakin ke kanan itu bilangannya akan semakin besar, dan sebaliknya bila garisnya semakin ke kiri bilangannya akan semakin kecil, seperti itu. Kemudian ada beberapa cara ketika kalian mau mengurutkan sebuah bilangan. Ada beberapa tahapnya dan harus diperhatikan. Yang pertama itu kalian harus memahami nilai tempat. Memahami nilai tempat itu apa sih, Kak? Memahami nilai tempat itu kalian setiap kali mau berhitung itu kalian biasanya kan mulai dari angka 1 ya. Mulai dari angka 1, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apabila kalian memperhatikan ya, dari bilangan-bilangan yang lebih besar dari angka 9, misal 9 itu merupakan gabungan dari angka 1 sampai 9. Bilangan-bilangan itu 1 sampai 9, misalnya angka 15 merupakan gabungan dari angka 1 dan 5, seperti itu. Jadi mau main nilai tempat dari posisi nilai tempat dari bilangan tersebut itu gimana. Yang kedua itu kalian harus dapat membandingkan bilangannya. Membandingkan bilangan tentu kalian masih ingat ya, lambang tentang lambang lebih dari, kemudian lambang kurang dari, kemudian lambang sama dengan, kan kalian harus kalian sudah memahami tentang lambang-lambang tersebut. Jadi membandingkan bilangan itu sebagai contoh misal 5 kurang dari 4 kayak gitu, atau 4 kurang dari 5. Jadi kalian harus paham. Atau misal dari bilangan yang lebih besar, misal contoh 897.654 dan 897.675, itu mana sih yang bilangannya lebih besar? Atau membandingkan dari bilangan tersebut itu gimana sih caranya? Kalian itu bisa caranya dengan membandingkan angka atau satu persatu dari bilangan tersebut. Jadi kalian tulis 8, 9, 7, 6, 5, 4, kemudian bawahnya bilangan yang satunya lagi 8, 9, 9, 7, 6, 7, 5. Kalian jadi membandingkan satu persatunya, seperti itu. Jadi kalau udah terlihatan yang kayak misal kurang dari bilangan mana, udah terlihat pasti jawabannya, seperti itu. Paham ya? Sebagai contoh tadi yang kakak sebutkan itu berarti setelah kita hitung itu hasilnya jadi 897.654 itu kurang dari 897.675. Selanjutnya kakak akan membahas tentang operasi hitung bilangan. Operasi hitung bilangan juga ada perkalian, kemudian ada pembagian. Yang akan kita bahas pertama yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian itu merupakan sebuah proses bilangan atau aritmatika itu yang dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengaliannya, atau bisa dikatakan penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Penjumlahan secara berulang. Contoh 4 dikali 6. 4 dikali 6 berarti maksudnya itu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jadi menambahkan angka 6 sebanyak 4 kali. Seperti itu. Jadi di angka depannya yang dijumlahkan secara berulang sesuai dengan angka yang telah ditentukan.
Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Seperti itu. Kalau bilangannya ratusan atau puluhan bisa dengan cara seperti itu, atau ada cara lagi dengan cara menyusun dan mengalihkan satu masing-masing dari bilangan tersebut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya operasi pembagian. Tadi kan kalau operasi perkalian itu menjumlahkan secara berulang, sedangkan kalau operasi pembagian itu melakukan pengurangan secara berulang. Dan biasanya operasi pembagian kan disimbolkan dengan angka titik 2 atau dengan garis miring. Kalau tadi pembagian itu dilakukan secara pengurangan secara berulang. Sebagai contoh 30 dibagi 5. 30 sama dengan dikurangin 5 dikurangin 5 dikurangin 5 dikurangin 5 dikurangin 5 sampai menghasilkan angka 0. Setelah menghasilkan angka 0, kemudian dihitung berapa angka 30 itu dikurangi 5. Dan setelah dihitung, itulah jawabannya. Itulah jawaban dari pembagian tersebut. Dihitung berapa kali angka 30 itu dikurangi angka 5 sehingga menghasilkan angka 0. Seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan menerima materi yang kakak sampaikan. Dan bila nanti akan ada yang ditanyakan, bisa tanyakan lewat kakak ya. Terima kasih. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama saya Zidane Muhabib. Kali ini kita akan membahas materi tentang membulatkan bilangan dan menaksir suatu bilangan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang cara membulatkan suatu bilangan. Nah, untuk membulatkan bilangan sendiri itu memiliki beberapa aturan ya, mulai dari membulatkan bilangan ke puluhan, ke ratusan, dan ke ribuan. Pertama kita akan membahas tentang membulatkan bilangan ke puluhan. Nah, untuk angka 0, 1, 2, 3, 4 atau angka yang di bawah 5 itu kita dibulatkan ke bawah, yaitu ke 0. Nah, atau dihilangkan ya. Dan untuk aturan yang kedua, apabila ada angka 5, 6, 7, 8, 9 atau angka yang lebih dari sama dengan 5, itu dibulatkannya itu menjadi satuan atau satu puluhan begitu. Kita ambil contoh. Misalkan kita memiliki angka 24. Nah, kita dibulatkan ke angka yang terdekat, yaitu angka 20. Kenapa menjadi angka 20? Karena 24 satuannya 4 tadi, seperti yang kita ketahui bahwa angka 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkannya ke bawah atau ke 0. Jadi angka 20. Kita ambil contoh lagi, misalkan angka 45. 45 itu tadi berada di deretan angka yang lebih dari sama dengan 5, maka akan kita bulatkan menjadi angka 50. 45 menjadi 50. Nah, itu untuk puluhan. Nah, untuk ratusan misalkan kita memiliki angka kurang dari 50, maka kita dibulatkannya ke bawah. Dan apabila di atas 50 atau sama dengan 50, kita bulatkannya ke atas. Misalkan kita memiliki angka 140, maka 140 itu tadi angka 40 berarti di bawah 50, maka kita bulatkan menjadi angka 100. Angka 140 menjadi angka 100. Nah, kita ambil contoh lagi, misalkan angka 486. 486 itu yang terdekat adalah angka 500. Karena apa? Karena 86 itu lebih dekat itu dari angka 500 itu. Maka angka 486 kita bulatkan menjadi 500 begitu. Dan seterusnya untuk bilangan ribuan begitu, sama saja dengan bilangan puluhan dan ratusan. Lalu kita akan mempelajari yang kedua, yaitu menaksir bilangan. Nah, menaksir bilangan sendiri itu
ada beberapa bentuk-bentuk penaksiran, yaitu taksiran tinggi, taksiran rendah, dan taksiran terbaik ya. Untuk taksiran tinggi itu dilakukan itu dengan cara semua bilangan yang akan dioperasikan itu dibulatkan ke atas terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengoperasikan angka-angka, maka kita bulatkan ke atas terlebih dahulu, itu taksiran tinggi. Nah, untuk taksiran rendah kita sebaliknya, kita bulatkan ke bawah untuk bilangan yang ingin kita operasikan. Dan untuk taksiran terbaik, maka kita bulatkan bilangan yang akan kita operasikan ke dalam bilangan terdekat gitu. Kita ambil contoh aja nih biar gak bingung. Contohnya kita angka 93 ditambah 27. Maka mulai dari taksiran rendahnya 93 menjadi angka 90 dan angka 27 menjadi angka 20. Maka apabila kita operasikan 90 ditambah 20 maka sama dengan 110. Itu taksiran rendahnya sama dengan 110. Lain halnya dengan taksiran tinggi nih. Taksiran tinggi misalkan tadi 93, maka taksiran tingginya itu adalah 100. Nah, 100 dan 27 menjadi 30. Maka kita tambahkan saja 100 ditambah 30 menjadi 130. Itu taksiran tingginya. Nah, sekarang taksiran terdekat atau taksiran terbaik. Maka yang tadi 93 itu paling dekat dengan angka 90, maka kita bulatkan menjadi angka 90. Nah, untuk 27 tadi kita bulatkan ke yang terdekat juga. 27 itu dekatnya dengan 30 karena satuan 7 ke 10-an berarti 30. Nah, maka 90 ditambah 30 sama dengan 120. Nah, untuk lebih memahami tentang cara menaksir bilangan dan membulatkan bilangan, teman-teman bisa terus berlatih untuk mengerjakan soal-soal agar lebih paham dan lebih lancar dalam mengerjakan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan cara membulatkan dan menaksir suatu bilangan begitu. Oke, terima kasih.